Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Pastinya adik-adik menunggu siapa yang lulus di pembuatan tugas video pada saat ini ya. Di sini kita mempunyai penilaian, di mana penilaian itu ada tema, pembukaan, isi, penutup, latar, penokohan, alur, intonasi, media, dan amanat atau moral. Nah, teman-teman sudah melakukan teknik bercerita ataupun mendongeng, baik itu menggunakan media gambar, boneka, menggunakan animasi, dan sebagainya. Memang teknik bercerita dan mendongeng itu beragam-agam ya. Di sini Bunda akan menjelaskan siapa yang lulus di antara kalian. Nah, di sini ada 4 orang yang lulus di antara kalian. Kira-kira siapa ya? Sebelum Bunda mengumumkan siapa yang lulusnya, yang belum lulus ataupun yang belum membuat tugas mendongeng, jangan berkecil hati. Teman-teman bisa membuat tugas lebih baik lagi supaya bisa lulus di tugas selanjutnya. Nah, Bunda akan memberikan tugas dengan tema Hari Raya Idul Fitri. Jadi teman-teman bisa membuat judul dan cerita yang menarik untuk anak usia ini. Yang pertama lulus di klub mendongeng ini ada Aulia. Nah, Aulia ini menggunakan boneka, teknik bercerita menggunakan boneka. Di sini temanya sudah bulan suci Ramadan dan Aulia ini sudah memberikan judul. Si anak kancil ya. Pembukaannya bagus, isinya bagus, penutupannya juga bagus, penokohannya bagus. Antara penjelasan Aulia dan antara suara tokohnya itu juga berbeda. Jadi ada ciri khas tersendiri. Bunda ini sebenarnya mau Aulia ini mempunyai 2 boneka yang seperti sebelum direvisi itu. Namun ketika sebelum direvisi Aulia belum menguasai materinya. Banyak intonasi kata yang berulang-ulang. Lalu penokohannya juga belum terlalu bagus. Ketika sudah direvisi sudah menguasai, intonasinya juga jelas, media yang digunakannya juga jelas. Dan kalau ada 2 tokoh juga Bunda pasti lebih suka. Dimana tokoh si anak kecil, misalnya ibu kelinci ya, misalnya seperti itu, si anak kelinci dan ibu kelinci. Jadi Aulia menggunakan 3 artikulasi ya. Ada si kelinci, anak kelinci bagaimana, ibu kelinci bagaimana, dan kalau menjelaskan itu bagaimana, seperti itu. Sebenarnya Bunda lebih suka yang ada 2 tokohnya. Jadi si anak kelinci berbincang-bincang dengan ibu kelinci. Namun nggak perlu pakai ujar-ujar atau ini, misalnya anak kelinci, misalnya dia menjelaskan tentang anak kelinci sedang berbincang sama ibunya. Nah, di meja makan misalnya, ketika sedang berbuka, si anak kelinci bertanya pada ibunya, "Ibu, hari ini kita," maksudnya Bunda contohkan 2. Misalnya ini anak kelinci, ya ini ibu kelinci dan anak kelinci. Jadi ketika sedang asik makan di meja makan, maksudnya ketika sedang asik duduk di teras sambil menunggu azan untuk berbuka, si anak kelinci menghampiri ibunya. "Ibu, hari ini kita bukanya pakai apa?" "Oh, kamu sayang, bukanya pakai apa saja, yang penting makannya nikmat. Nah, hari ini ibu masak tempe."
Lah, ibu kok cuma tempe? Tapi kan tempe itu makanan yang sehat sayang. Di sana mengandung banyak protein. Iya deh ibu. Nah jadi nggak usah ujar ibu atau si ujar jawab anak kelinci, nggak perlu, karena kita sudah memperkenalkan tokohnya. Ini ibu kalau bahasanya iya sayang, agak besar ibu, kalau suaranya yang baiklah ibu. Nah seperti itu, agak dikecilkan mungkin untuk anak kelinci, dan untuk menjelaskannya suara kita yang asli pada saat makan. Atau bisa juga bulat. Di suatu daerah hiduplah si ibu kelinci bersama anak kelinci. Bisa juga. Lalu kita mainkan lagi suara ibunya apa, yang penting ada ciri khasnya seperti itu. Nah, lalu tatapan mata kita ketika walaupun kita melihat boneka, kita juga melihat penonton. Jadi seakan-akan kita berbincang pada penonton, dan Aulia itu sudah menguasai layar, ibaratnya dia berbincang sambil melihat kamera, dan dia menikmati ceritanya seperti itu. Dan teman-teman bisa menggunakan teknik Aulia ini, bercerita menggunakan boneka, dan lagi-lagi matanya harus melihat ke kamera, lalu juga menguasai atau menikmati cerita tersebut. Lalu selanjutnya yang lulus kedua ada siapa ya? Yang lulus kedua ini ada Wanda dan Dwi Rahmawati. Nah, Wanda dan Dwi Rahmawati ini walaupun dia tidak mempunyai tokoh di dalam ceritanya, dia menggunakan teknik cerita bergambar. Nah, teman-teman kan juga ada yang teknik bercerita membuat gambar dulu baru menceritakan. Namun Wanda sama Dwi Rahmawati ini dia menggambar atau menceritakan gambar itu, gambar yang dibuatnya melalui aplikasi. Itu lebih menarik seperti itu. Jadi ya ketika Dwi Rahmawati menceritakan bulan Ramadan, itu ada gambar bulannya. Misalnya tentang Wanda bercerita tentang si keluarga, itu ada gambar keluarga ibaratnya. Jadi dia tinggal bercerita. Kalau kita menggambar boleh juga menggambar, tapi kebanyakan adik yang bercerita menggambar menulis gambar beneran tidak menguasai gambarnya. Jadi ketika misalnya ini gambar adik, nah ada yang bercerita ya, adik mencerita tentang gambar yang dibuatnya. Ada Tony bertemu dengan Ustadz. Adik melihat terus ceritanya. Nah itu salah. Bunda mau bagaimana caranya adik menguasai. Jadi kalau adik mau menggambar dengan gambaran adik sendiri, tidak menggambar melalui aplikasi yang dilakukan oleh Wanda dan Dwi Rahmawati, misalnya ini ya gambar yang sudah adik buat. Adik harus menikmati cerita tersebut, tidak seperti ini atau menutupi muka adik. Contohnya ini gambar menceritakan tentang Dodi dan Sari bersekolah di kampus IAIN Curug. Pada suatu hari Dodi pergi ke kampus IAIN Curug. Di sana dia melihat sebuah gedung yang sangat indah. Namanya Gedung Rektorat. Gedung Rektorat ini luasnya sangat luas sekali dan memiliki ukuran yang sangat besar. Siapapun yang melihat gedung ini, dia akan terpesona. Ketika asik berjalan memasuki gedung rektorat, Dodi bertemu dengan Ani. Nah, lalu ke gambar berikutnya, misalnya ini gambar Ani. Lalu Dodi menyapa Ani. "Hai Ani,
apa kabar? Alhamdulillah, kabarku baik. Kamu apa kabarnya, Dodi? Aku baik juga. Kamu kuliah di sini juga ya? Iya. Nah, jadi kita ada gambarnya ini. Jadi kita melihat gambar dan juga melihat kamera. Jadi seakan-akan penonton juga mengikuti apa yang kita ceritakan. Nah, seperti itu. Dan masih banyak kesalahan adik. Adik menceritakan gambar seperti ini atau seperti ini, ataupun menggunakan media, melihat medianya saja, tapi tidak melihat mengikuti, tidak mengajak temannya atau yang menonton juga mengikuti, seperti itu. Nah, kalau adik tidak sempat menggambar sendiri, adik bisa mengikuti cara Wanda dan Dwi Rahmawati ini membuat gambar melalui aplikasi. Jadi ketika gambar muncul, si pencerita menjelaskan apa maksud dari gambar tersebut. Sudah 3 orang yang lulus, dan sekarang siapa lagi ya? Dan kalau misalnya adik juga masih bertanya, aku seperti Dwi atau Wanda, kenapa aku belum lulus ya? Nah, adik bisa mencari tahu mungkin instrumen musiknya atau ada kesalahan yang lain. Jangan putus semangat, masih ada tugas-tugas berikutnya untuk adik kerjakan. Dan yang terakhir, lulus di klub mendongeng ialah Dian Eka. Nah, Dian Eka ini yang menurut Bunda sangat bagus. Kenapa sangat bagus? Ya bukan karena dia melalui aplikasi saja, tapi ya temanya sudah ada. Hanya saja Dian Eka ini kurang judulnya apa, seperti itu. Pembukaan bagaimana dia memperkenalkan dirinya dan dosen yang membimbingnya. Lalu bagaimana dia memperkenalkan tokoh-tokoh. Nah, yang lain-lainnya itu kan belum ada perkenalan tokoh seperti itu. Dan Dian Eka ini ada penukaran tokoh, lalu isinya sudah pas, penguasaan materinya bagus, penutupnya juga bagus, latarnya juga bagus, penokohannya juga bagus, alurnya alur maju, dan intonasi suaranya juga bagus karena suara Eva, Ani, Nino, dan Nina itu berbeda, jadi ada ciri khas tersendiri. Lalu juga medianya menggunakan media bagus juga ya, aplikasi dan amanatnya juga ada. Nah, teman-teman juga bisa mengikuti cara Dian Eka ini menggunakan aplikasi Yumimiu. Di situ dia bisa membuat toko. Jadi bisa itu berupa manusia ataupun berupa hewan. Nanti adik cari aja, share aja, dan adik download aplikasi tersebut. Jadi adik tinggal membuat cerita saja seperti itu. Membuat cerita saja dan mengembangkan ide-ide kreatif adik bagaimana caranya video yang ditampilkan itu menarik. Dan lagi-lagi, walaupun menggunakan media aplikasi ataupun media boneka ataupun menggunakan media gambar, baik gambarnya juga dari aplikasi barangnya kan, baik juga itu gambar yang adik tulis, yang terpenting ialah adik penguasaan materinya. Lalu bagaimana caranya adik menyampaikan di depan kamera, tidak nunduk terus, dan bagaimana caranya adik memainkan kata-kata, apalagi ini anak usia dini. Misalnya, hai adik, apa kabar? Ayu ingin menceritakan tentang bulan suci Ramadan dengan judul Si Kancil Belajar Puasa. Nah, seperti itu. Jadi harus untuk anak usia dini seperti itu. Lalu dia juga jadi ketika adik menjelaskan juga berbeda. Di pagi hari yang cerah, hiduplah ibu kancil dan anak kancil. Nah, ketika suara ibunya harus berbeda dengan suara anaknya. Nah, seperti itu. Jadi ada ciri khasnya tersendiri-sendiri seperti itu. Lalu instrumen musik yang mendukung.
instrumen musik yang mendukung ini ya musik bulan suci Ramadan atau musik Islami, instrumennya saja, namun tidak menutup suara adik. Lalu bagaimana sorotan adik mengambil layar ini, layar di belakang ketika mendongeng? Bisa saja adik bervideo di taman ataupun di dalam rumah yang kira-kira mendukung video adik untuk ditampilkan, ataupun bisa juga seperti Wanda, jadi tinggal badannya saja yang ininya sesuai dengan layar di aplikasi, bisa juga seperti itu ya. Itu saja untuk yang lomba yang lulus di klub mendongeng tahap pertama. Dan tahap kedua, Bunda tunggu lebaran boleh dari sekarang buatnya sampai lebaran ke-7 ya, lebaran ke-7 tentang Hari Raya Idul Fitri. Jangan lupa judulnya apa. Dan tolong adik perhatikan komentar-komentar Bunda untuk teman-temannya yang lain, supaya adik tahu apa sih yang Bunda Vidya, Bunda dan Ibu Riris mau. Dan ingat, indikator penilaiannya ada tema pembukaan. Pembukaan itu baik perkenalan diri dan dosen pengampunya, baik judulnya apa, lalu perkenalan tokohnya itu bagaimana, siapa yang Anis, siapa yang Nina, siapa yang Nino, lalu isinya bagaimana, pas nggak untuk anak usia dini, lalu menguasai materinya apa, seperti itu. Penutupnya bagaimana, jangan langsung tutup, nggak ada assalamualaikum, nggak ada sekian terima kasih, atau nggak ada pesan moralnya langsung tiba-tiba mati, seperti itu. Lalu latarnya bagaimana, penokohannya itu seperti apa, dan intonasi suara kalian untuk memberikan ciri khas suatu tokoh itu bagaimana, medianya apa, dan ada amanat dalam video tersebut. Tetap semangat untuk kita semua, dan yang lulus itu selamat ya. Untuk yang lulus boleh keluar dari grup mendongeng ini, dan boleh juga untuk tetap mengikuti dongeng ini, namun tidak perlu lagi untuk membuat video selanjutnya, seperti itu. Dan terima kasih untuk semuanya, dan selamat untuk para yang lulus dongeng 4 orang ini. Dan insya Allah semakin lama yang lulus dongeng ini yang semakin ini ya susah ya, karena ibaratnya indikator penilaiannya sudah Bunda sampaikan, jadi Bunda mau yang terbaik dari yang terbaik. Nah, karena ini sudah awalan dan sudah mewakili bagaimana caranya teman-teman Anda mendongeng melalui animasi, gambar, dan boneka. Selanjutnya mungkin yang lulus hanya bisa 1 atau 2 orang saja, yang mana yang paling baik. Untuk itu buatlah tugas dengan sebaik mungkin. Sekian dan terima kasih dari Bunda dan Ibu Riris. Bunda dan Ibu Riris juga mengucapkan mohon maaf apabila kami ada kesalahan, dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalankan ibadah puasa di akhir bulan Ramadan. Semoga kita bisa berjumpa di bulan Ramadan selanjutnya, dan selamat menikmati Hari Raya Idul Fitri yang akan ada di sebentar lagi akan tiba. Dan kerjakan, bagi yang belum lulus tolong kerjakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Insya Allah untuk tugas kedua, adik termasuk salah satu mahasiswa yang lulus dalam klub mendongeng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.